Gae Monen, beliau tinggal di Gamaran Salibutan, Kecamatan Lubuk Aluang, Padang Pariaman. Beliau lahir di Pasar Laweh Pariaman 66 tahun silam dan masih gigih memainkan kesenian rabab sampai hari ini. Kalau sejarah rabab ko Pak juga menilai dari Wanggai dahulu juga tinggi sekali. Ketingginya terkait itu. Bakat tu dahulunya anak Adam ke 99. Silutan Sikandar ini anak enam bungsu. Jadi Silutan Sikandar ini kau nak ado dan kabini Pak mangko dijakui lah binduk anak bidadari ke dalam surga. Kabini Silutan Sikandar ini kau. Jadi tiburi duya kau Pak kenyo puenyo langang duya kau. Kalau di Sarugo Pak cukup bune-bune yang kau menurut sejarah. Kalau babuni daun kayu topi itu babuni kandang jola peri babuni rabat juga capi dunia. Jadi tiburi duya aku tidak ada loh. Jadi singgola tibolah hati bidadari ko nam bini Silutan Sikandar ini ko. Nah batanyo lah Silutan Sikandar ini. Ba aman ko ba manuang aman itu ah. Kalau di Salugo buni-bunian cukup. Di duya aku tidak ada loh. Apanya? Mengkuturulah paraman najib berai dibuat kalah sebuah rabab. Rabab aku di jalan pratamu dibuat ikut luah ra. Sudah itu tuh batang tagak ko alih. Sudah itu tuh dibuatkanlah ko ba di bawah ba. Jadi bacanya rabab. Nah itulah nampak gesek lah. Dia gesek yang ko ganti bari. Nah dia gesek. Nah, jadi bab itulah begini. Nantali ko Pak tigo saja cara. Sirajo ali, sirajo repang, sirajo madirajo. Mangkonya tigo. Jadi diturukan kepada tradisi. Ada basani sarak basani kita bulah itu nanti pegang. Dia kunci nama secara jo ada dikunci di situ. Secara sarak dikunci di situ. Para bok galuh di Pariaman ko datangnya jo dari Pagaruyuang nama bawa ke bawah ke Pariaman ko sekat Kenyang. Jadi di awak antara bok Pariaman ko pasungwi itu loh mama de orang gae nampan de barabok ikoko. Tua kampung Sarakan. Jadi dia tu kampung Sarakan ko diturunnya lah ke kemanakan ko ayah dawa. Adi diturun ke Wanggai ko adi Wanggai ko turun ke awak. Pertama belajar lu dari Wanggai itulah dari ayah no. Sudah itu tuh di tahun 70 itu lah mulai tuh mulai pandai tuh. Di tahun 70 tuh. Dan diajarannya dulu yo lagu luari macam tadi tuh. Lagu luari itu nego diajar. Sudah itu lagu pelayaran. Sudah itu lagu ampe-ampe namanya. Katanya lagu Sikandung Pariaman. Diajarlah dendang pantun-pantun kok. Nah, itulah sejarah. Itulah dulu di tahun 70-an tuh itulah mulai itu sampai tahun 80-an. Mulai pagi orang kayak. Namuri kini kok namanya latihan barabok. Saya mulai di tahun 90-an nak ado. Cuma kini kok ado dalam 3 bulan kok Bapak. Kemah kini anak-anak itu nama aja bau. Saya mulai dulu rawat lah diminta juga kok. Kapak bupati pun sendiri minta loh. Tolonglah ajaran Pak. Indah ado orang akan diajar tuh Pak nak ado. Kau petang kau mah telaki bah belajar produksi. Mangkota belajar produksi kau tak tumbak kalah kenapa nih mah. Kau tak rasa padang kalimbo nak ado lah kira-kira dan produksi aja lah itulah. Kalau anak-anak belajar, dan kalau diajarkan dulu memecik rabab. Rabab ini apa dia? Wah. Nah. Kalau pemecik pembesar, wah. Nah. Ada ambil dekat tu lah. Nah, itu pemecik pembesar. Nah, itu. Jadi memang kau itu kau dan pembesar. Itu tangannya kau lunak sekolah. Nah, bisa di jangkauan. Beliau memiliki perhatian yang penuh untuk mewarisi kesenian rabab Galua, sehingga akan lahir pewaris generasi berikutnya dalam berkesenian rabab Galua ini. Dalam mengajarkan kesenian rabab Galua ini, beliau mengajarkan rabab di rumah kediamannya. Beliau membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin mempelajari rabab Galua ini. Rabab adalah alat musik gesek tradisional khas Minangkabau yang terbuat dari tempurung kelapa. Dilihat secara sekilas,
bentuk dari alat musik rabab ini menyerupai bentuk biola. Dalam penggunaannya, irama yang dihasilkan dari gesekan rabab ini menghasilkan alunan musik yang khas serta dipadukan dengan suara pemain rabab. Biasanya, dalam pertunjukan rabab, pemain rabab memainkan rababnya dengan membawakan kisah dari berbagai cerita nagari atau dikenal dengan istilah kaba. Rabab ini telah digeluti turun-temurun, mulai dari paman kakek kami, kakek, ayah, dan sampai ke saya, bahwa rabab ini telah berlangsung lebih kurang selama 200 tahun. Artinya hampir punah atau langka. Sangat kurang diminati oleh kaum muda untuk mempelajari dan banyak yang tidak tahu. Jadi kami berharap kepada seluruh lapisan, mulai dari pemerintah nagari, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, bahkan sampai ke pusat, atau pesan kami kepada kaum milenial lah zaman sekarang, cobalah bangkit dari keterpurukan untuk mempelajari alat kesenian yang ada di daerah sendiri. Proses mengajarkan kesenian ini, murid dibantu oleh anak laki-lakinya yang ada di rumahnya. Jika beliau berhalangan atau ada keperluan lainnya, anak laki-lakinya yang mengajarkan kepada murid-muridnya. Menurut penuturan beliau, untuk dapat mempelajari kesenian ini, pertama sekali diharapkan adanya kemauan dari diri anak murid sendiri, serta kesungguhan dalam belajar, serta memiliki minat berkesenian untuk dapat mahir belajar memainkan rabab. Untuk dapat mahir belajar memainkan rabab, dibutuhkan waktu kurang lebih 3 hingga 6 bulan lamanya. Setelah itu, baru mempelajari dendang dan pantun-pantun rabab. Sebelumnya Alun pernah mengenal sama sekali rabab galuak ko. Jadi patang tu ada diajak untuk belajar rabab galuak sama Bu Ade. Dari situlah Ca mengetahui rabab galuak ko. Ketika Ca tiba di siko, baru Ca mengetahui rabab galuak ko. Sebelumnya Ca belum pernah mengetahui rabab galuak ko. Yang Ca tahu cuma rabab pasisir, rabab dan lain-lainnya. Nah, kiranya pas Ca tiba di siko, baru Ca mengetahui orang Piaman kiranya punya rabab tersendiri loh gitu. Jadi dari situlah karena dan Cek Lai rabab galuak ko boleh dikatakan langka dan pemainnya pun tinggal abak tinggal lainnya. Jadi Ica pingin rabab galuak ko tetap ada tarikh gitu. Walaupun Ica padusi, Ica pingin lo belajar rabab galuak ko. Harapan Ica terhadap rabab galuak ko yang bisa dikatakan alah mulai langka atau langka. Itu pertama untuk Ica pribadi, Ica pingin loh belajar rabab galuak ko untuk diri Ica surang dulu. Ketika Ica lah bisa beko, Ica pingin orang-orang di lingkungan Ica, terutama di daerah Ica ataupun Padang Pariaman ko tahu lo rabab galuak ko gitu. Jangan sampai abih rabab galuak ko, karena rabab galuak ko merupakan budaya awak surang, alat musik tradisional awak surang gitu. Itu sih. Dan Ica ingin melestarikannya dengan cara mengajak kawan-kawan Ica terlebih dahulu. Pada awalnya, alat musik rabab tidaklah berbentuk seperti biola saat ini. Akan tetapi, setelah kedatangan bangsa Eropa yaitu Belanda, Inggris, dan Portugis ke wilayah ini dengan membawa alat musik gesek yang dinamakan biola. Dari sinilah alat musik rabab yang terbuat dari tempurung kelapa itu menyesuaikan diri dengan alat musik biola yang dibawa oleh bangsa Eropa. Sehingga sampai sekarang alat musik itu pun disebut rabab.
Hanya cara memainkannya tidak di pundak, melainkan diletakkan di bawah dan dimainkan dengan sambil duduk bersila. Rabab atau lebih dikenal dengan biola adalah kesenian tradisional yang umumnya sudah tergolong tua. Di Sumatera Barat, sebutan rabab tersebut tentunya berkaitan dengan latar belakang sejarah masuknya Islam ke Sumatera Barat. Alat musik ini pada awalnya dibawa oleh pedagang-pedagang dari Aceh yang datang ke Minangkabau untuk berdagang dan menyebarkan Islam. Mereka menyebarkan Islam dengan dakwah yang diiringi dengan musik rabab. Gaek Monen sebagai pewaris generasi rabab Galua di Kabupaten Padang Pariaman. Semoga kesenian ini tidak hilang begitu saja sehabis kepergian beliau nantinya, dan tetap lestari bagi masyarakat Padang Pariaman dulu, nanti, dan yang akan datang. Semoga. Sarita jejala kana garini